wa rasuluh amma ba'du. Rabb syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa senantiasa berkumpul di majelis virtual subuh ini. Salat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada junjungannya, kepada para sahabat, tabi'in tabi'annya hingga kita selaku umatnya di akhir zaman. Pertama-tama kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ketua PC Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bandung selaku penyelenggara majelis subuh virtual. Dan yang kedua kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada PC Wanita Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bandung. Dan juga tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Saum Mirza yang telah memberikan wadah kepada kita semua sehingga kita bisa bermajelis di pagi hari ini. Jemaah majelis subuh virtual yang Allah rahmati, selama 1 jam ke depan, insya Allah kita akan melaksanakan kajian subuh virtual yang ke-198. Insya Allah sudah banyak Ustaz. Yang insya Allah tema kajian subuh pada pagi hari ini yaitu guru sebagai khalifah, amanah, ujian, dan ketaatan dalam Quran Surat Al-Baqarah. Untuk itu, sebelum kita memulai kajian, mari kita bersama-sama baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita melanjutkan dengan membaca surat di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Ad-Duha. Mari bersama-sama membaca Quran Surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Semoga kajian kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Selanjutnya alhamdulillah nampaknya guru kita Ustadz Agus sebagai SPDI Al-Hafiz sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Semoga Ustadz dan keluarga selalu sehat-sehat, selalu dalam Amin. perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah majelis subuh virtual yang Allah rahmati, sebelum kita mulai kajiannya, kami mengingatkan kepada para jemaah untuk menyiapkan alat tulis menulisnya agar bisa mencatat ilmu-ilmu yang apa yang disampaikan oleh Ustadz kita. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, al-ilmu saydun, ilmu itu suatu buruan, wal kitabatu qaiduha. Dan untuk mengikat buruannya itu atau ilmu itu dengan kitabah. Qaidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulis. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita akan mulai kajian virtual subuh pada pagi hari ini kepada Ustadz Agus Subagio, SPDI Al-Hafiz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Baik. Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sahbihi wa mawalah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa tadabburahu wa ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di hari Ahad yang penuh dengan keberkahan ini. Kita bisa dipertemukan kembali di kaji Quran kita, ya, tadabbur di ayat-ayat pilihan, tematik, meskipun sebulan sekali ya. Semoga ini menghasilkan stok sakinah, rahmat, ya, dan juga doa para malaikat dan juga kebanggaan Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Eh, Insya Allah ini tema yang saya pikir ini relate ya dengan Bapak Ibu semua ya. Meskipun ya judulnya ini tentang seorang guru ya, namun kita eh, menyadari bahwa semua kita ini memang adalah guru ya, seorang pendidik, seorang murabbi ya, dan kita meyakini bahwa ayat-ayat Quran itu ya, juga tidak hanya fit, tidak hanya kompatibel, tidak hanya relate kepada guru, tapi juga setiap individu ya. Maka insya Allah ini tema yang bisa kita spesifikkan dan juga bisa secara general bisa kita ambil ya ibrohnya ya untuk siapapun ya. Eh, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di kita mulai dengan apa namanya pendapat ya pendapat pada salafun saleh kita terkait dengan kisah ya karena kita ingin mengambil salah satu konten Quran yaitu tentang kisah ya. Bagaimana Al-Quran itu memberikan pedomannya ya petunjuknya memberikan insight memberikan solusi ya dan juga obat ya. Itu salah satunya melalui kisah ya. Dan tentu ketika Allah ya mengambil sejarah kemudian mengekstrak ya menyeleksi memilih ya dan menyajikan kepada kita dalam Al-Quran, ya, tentu ini beda ya dengan kitab sejarah yang dibuat oleh manusia. Ya. Nah, para ulama menyebutkan kepada kita semua ya tentang karakteristik itu. Misalnya kita ambil dari Al-Imam Al-Qurtubi ya, rahmatullah. Dia mengatakan ini terkait dengan ketika beliau menafsirkan surat Hud. Surat Hud, ya, beliau sampaikan Al-Quran menuturkan kisah bukan dengan tujuan menyebut seluruh detail. Nah, ini, ya, tidak menyebutkan seluruh detail peristiwa, tetapi ya, untuk mengambil ibroh atau pelajaran dan meneguhkan hati ya, orang-orang beriman. Jadi kata beliau berbeda ya dengan kitab sejarah yang menekankan kronologis gitu ya urutan kejadian-kejadian itu. Bahkan juga ada dalam jurnalistik itu 5W1H gitu. Ya, what apa, kemudian when kapan, why mengapa, ya, kemudian di mana ya where di mana, ya, kemudian how ya bagaimana. Itu biasanya 5W1H itu yang dicari jawabannya ketika ada satu peristiwa. Ya, ada satu peristiwa. Nah, Allah tidak demikian. Allah tidak ingin membuat potensi kita ini ya tersia-siakan ketika fokus ya kepada sesuatu yang apa namanya tidak nambah manfaat, tidak nambah hidayah, tidak nambah insight, hanya karena memenuhi kepo ya, ya penasaran dari manusia itu. Eh, Mohon izin ini host minta di mute dulu, mungkin ada yang nggak sadar ini, eh, ya yang lainnya di mute dulu. Nah, iya. Atur nuhun. Karena kita online kadang-kadang suara sedikit aja bisa ini. Baik ya. Nah, jadi eh,
Allah tidak tidak akan memberikan informasi ya yang tidak nambah hidayah, ya tidak nambah manfaat. Padahal Allah Maha tahu segalanya. Ya. Nah, itu menurut Imam Al-Qurtubi ya. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah ya, menyampaikan Allah menyebutkan kisah-kisah dalam Al-Quran itu untuk menetapkan kebenaran, memberi kabar gembira ya busyra, menakut-nakuti karena ini penting untuk memiliki al-khauf ya, al-khasyah dan sebagai hujah atas hambanya. Jadi bukan maksudnya menceritakan semua kisah dari awal sampai akhir sama ini ya. Jadi penekanan ada pada nilai iman dan akhlak, bukan dokumentasi detail-detail sejarah. Asy-Syahid Said Qutb rahimahullah ya, kisah Al-Quran adalah gambaran hidup ya, yang menggugah perasaan, ini menggerakkan hati dan menanamkan nilai-nilai. Jadi dia bukan catatan sejarah yang kering, ya, melainkan cara Allah untuk menanamkan manhaj atau jalan hidup. Jadi dengan kata lain, kisah Quran itu bersifat hidup dan aplikatif, bukan sekedar arsip. Wah ini ya. Ini ya Bapak Ibu yang memuliakan, jadi ini sangat mewakili bagaimana cara kita bersikap terhadap kisah-kisah dalam Al-Quran. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah, ya, kita akan menemukan ini surat yang terpanjang gitu ya. Di dalamnya banyak sekali ya di mix gitu ya Allah masukkan informasi dan syariat dan juga kisah. Ya. Nah, di dalamnya kita akan menemukan ada kisah Nabi Adam alaihissalam di ayat 30 sampai 39, satu halaman lebih sedikit. Kemudian dilanjutkan dengan kisah Bani Israel. Sebetulnya dari ayat ayat 40 itu sudah kisah Bani Israel, ya. Tapi nanti ada yang ikonik, ya, yang menjadi nama surat ini, ya, yaitu kisah penyembelihan sapi betina ayat 67 sampai 74. Dan setelah itu ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ayat 124 sampai 132. Ya, sangat-sangat menarik ya. Eh, Seringkali kita kan kebingungan gitu ya, kebingungan mencari apa ya korelasinya ya, apa benang merahnya ya ketika Allah menyampaikan urutan seperti ini ya. Oh tiba-tiba dari kisah Nabi Adam meloncat ya ke Bani Israel, kemudian nanti mundur lagi ke kisah Ibrahim alaihissalam. Dan yang begini banyak, yang begini banyak. Kemarin ya, oh iya ini hari Sabtu ya apa nih? Saya keinget hari Ahad. Ya, ya kemarin ya hari Jumat ya kita disunahkan membaca suratul Kahfi. Ya. Nah di situ kan ada 4 kisah. Ya. Kisah para pemuda, kemudian kisah penduduk penduduk pemilik 2 kebun ya, dengan aset yang luar biasa dan juga flexing-flexingnya. Ya. Yang ketiga itu kisah Musa alaihissalam yang diperintahkan belajar kembali kepada orang yang nggak dikenal, abdan min ibadina. Saya bantu setting ya, pasti. Nah, jadi supaya yang join tidak langsung. Eh. Nah, kemudian yang keempat kisah Dzulqarnain di surat Al-Kahfi. Nah, itu ada 4 kisah yang beda-beda dan semuanya disatukan dalam satu surat. Apa itu ya benang merahnya ya? Nah, ini sangat menarik. Nah, termasuk di surat ini. Ya. Dalam surat Al-Baqarah kita menemukan 3 kisah ini. Nah, benang merah dari 3 kisah itu ya, adalah pertama tentang amanah. Bahwa manusia semenjak diciptakan itu sudah diinformasikan tugasnya adalah menjadi ini ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi khalifah. Ya. Semua manusia. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai nanti ya, apa namanya hari kiamat. Semua itu akan menjadi khalifah. Nah, tentu kita perlu memahami kembali makna khalifah yang sebetulnya itu apa gitu. Ya, karena seringkali ada
penggeseran makna atau juga penyempitan gitu ya. Nah, ini perlu kita buka kembali apa makna khalifah di sana. Kemudian juga kesamaannya tentang semua itu akan Allah uji, akan diuji. Ujiannya adalah perintah atau larangan, perintah dan larangan. Ya. Nah ini. Kemudian yang ketiga adalah di situ ada ibroh, di situ ada pelajaran. Untuk pelajaran ketika sesuatu yang baik, nah itu teladan untuk kita ikuti. Ya. Ketika ada kesalahan-kesalahan, nah ini jadi warning, jadi peringatan kepada kita, jangan seperti itu, ya. Jangan diikuti dan jauhi gitu. Ini ya dalam kisah itu paling tidak ini. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka kita eh, kembali melihat makna khalifah. Ya. Makna asli atau akar katanya itu arti awalnya adalah khalfa. Ya. Ya, khalfa itu di belakang. Ada khalfa, ada waro'a, ya artinya di belakang. Ya. Dan ini mengandung makna sesudah gitu, ya, atau juga pengganti. Dan akhirnya kemudian kita mengenal makna khalifah itu kok menjadi pemimpin gitu ya. Nah, kan setelah Rasulullah SAW itu wafat, itu kan digantikan. Sesudah beliau wafat, nih kata kuncinya, sesudah beliau wafat, kemudian ada penggantinya. Nah, itu namanya khalifah. Ya, siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan dilanjutkan setelah itu. Itu makna khalifah yang kemudian muncul dalam literatur kita. Gitu ya. Nah, intinya adalah ini artinya wakil atau pengganti yang diamanahi. Ya. Nah, ketika Allah menciptakan alam semesta dengan kesempurnaan, ya, termasuk bumi ini, kemudian Allah menjadikan manusia sebagai wakilnya di bumi ini. Jadi kita semualah yang diberikan amanah untuk memelihara ya alam semesta ini. Tentu bukan berarti ini tanggung jawab hanya pemimpin yang tadi arti yang menyempit tadi ya khalifah tadi enggak. Tapi setiap diri kita ini adalah diberikan tanggung jawab ya amanah untuk menjaga, memelihara, mengembangkan ya kehidupan di bumi ini. Dijaga gitu. Ya, sebagaimana Allah itu sudah sudah dengan begitu baik ya merawatnya, menciptakannya dengan begitu sempurna. Nah, ini amanah untuk dijaga dengan baik sebagaimana Allah itu juga sudah dengan sangat baik menciptakan. Jadi kalau ada ketua, kemudian ada wakil-wakil yang banyak, ya. Nah kitalah ini wakil-wakilnya gitu ya. Analogi yang sederhananya begitu. Ya. Ada yang nanti tugas wakilnya itu khusus gitu ya tentang apa? Tentang pendidikan. Ada wakilnya itu khusus ya menguruskan ekonomi, ya. Kemudian hubungan, ya, jaringan dan sebagainya. Nah, itu ada spesifik, ada tugas-tugas spesifik. Nah, diri kita inilah yang menjadi wakil spesifik dari Allah itu. Makanya tadi disampaikan di awal ini tema yang bisa diperluas tidak hanya guru gitu ya. Siapapun diri kita, profesi apapun diri kita. Ya, apakah nanti skala wilayah ya amanahnya itu nasional satu negara, apakah provinsi, ya, kota kabupaten, sampai RT, sampai rumah tangga, keluarga, sampai individu. Kita semua ini bertanggung jawab. Ya, kita semua ada amanah di situ. Bisa dipahami ya, insya Allah. Ini sebagai kita mengulang makna khalifah ini semua kita. Ya. Meskipun kita tidak punya jabatan sebagai ketua RT, ketua RW, apalagi presiden, ya, tapi kita ada amanah ini. Ya. Nah, maka mari kita mulai dengan kisah Adam alaihissalam. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Nah, ini pengumuman Allah tentang manusia yang diciptakan oleh Allah dan nanti tempatnya adalah fil ardi di bumi itu sebagai khalifatan.
ya, sebagai wakil Allah ya di atas muka bumi. Ya. Bahkan Allah tidak dalam tanda petik menjerumuskan ya dalam tanda petik manusia tanpa dibekali gitu ya pembekalan-pembekalan. Nah disitulah ya, kisah Adam itu masih masih tinggal di surga sebelum tugas khalifahnya di bumi. Jadi masih di surga itu karena Allah memberikan pembekalan-pembekalan. Wa'allama Adam al-asma akullaha. Diajari semua nama-nama dikenalkan gitu ya. Mungkin tupoksinya, job desk-nya, ya, objektifnya, key result-nya, gitu ya. Sampai indikator-indikatornya itu dijelaskan gitu ya oleh Allah seperti itu. Ya. Juga dikenalkan tentang adanya apa potensi kemuliaan, kemudian juga potensi bahaya, resiko, ancaman musuh abadi, ya. Kemudian diajarkan juga bagaimana khutuat, ya, langkah-langkah musuh abadi itu dalam menggagalkan tugas ya sebagai khalifah itu. Nah, dan Allah juga jelaskan tentang adanya ya, larangan. Nah, jadi Allah menguji ketaatan sang khalifah yang pertama ini meskipun masih berada dalam kehidupan di surga sebagai apa masa pembekalan. Ya, wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Itu saja. Larangannya itu saja. Perintah taatnya itu jangan mendekat pohon ini. Ya. Nah, keponya manusia, ya, penasarannya manusia, itu kan pasti pasti mencari apa, rasionalisasi, mencari logika ya, yang bisa diterima akal gitu ya. Kenapa ya pohon ini yang dilarang didekati? Ada apa ya gitu? Why ya? Kenapa? Ya, ada apa gitu? Nah, padahal bagi Allah, ketika memerintahkan sesuatu, itu nggak perlu ya ngasih penjelasan ya. Karena Allah Maha Tahu, Allah Maha Sayang, Allah ingin kita ini selamat semuanya. Maka yang Allah perintahkan, yang Allah larang itu pasti kebaikan untuk diikuti, pasti keburukan untuk dijauhi. Itu pasti. Hanya kita penting untuk ma'rifatullah, mengenal Allah, sehingga nanti sikap-sikap kita ya kepada Allah itu benar, pada ketetapan Allah itu benar. Ya. Musibah, ujian itu juga sikap kita benar. Gitu. Nah, jadi ini perlu kita garis bawahi bahwa larangan untuk mendekati pohon itu tidak disertai dengan penjelasan kenapa, kenapa, kenapa ini. Intinya adalah taat saja. Taat saja dan jangan main logika atau akal merasionalisasi apa yang Allah turunkan. Ya, nah ini ya. Ya, baik. Nah, disitulah celah iblis, ya, iblis untuk menggoda, ya, menggoda Adam dan istrinya. Wah, nanti silahkan dibuka kisahnya ada di beberapa surat, ada di Al-A'raf gitu ya. Jadi diputar balikan faktanya, dibuat hoax gitu. Ya, tahu nggak kamu, Dam, gitu ya. Kenapa Allah melarang, ya, kamu mendekati pohon ini? Ya, saya nggak tahu itu ya. Kata iblis, karena Allah tidak ingin kamu berubah menjadi malaikat, ya, dan menjadi residen, ya, penduduk asli surga. Ya, kamu kontraktor aja, gitu. Ya, Allah nggak mau kamu jadi malaikat dan nanti abadi di surga, gitu ya. Mulai mikir itu logikanya bermain, gitu ya. Wah, oh iya, iya juga ya. Ini kan sudah nyaman kita nih di surga ini enak gitu. Nah, di situ iblis masuk, ya, setan masuk. Kita tahu kisahnya, kemudian Adam melanggar larangan Allah itu. Ya. Namun, ya, kisahnya kemudian Adam itu eh, apa namanya ketika ada kegagalan, ada kesalahan dalam ketaatan itu, maka dia kembali kepada Allah dengan bertobat, istighfar, bertobat dan menemukan kembali jalan menuju Allah dan insya Allah masuk surganya Allah.
Ini contoh bagaimana kesalahan seorang khalifah. Ya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Fataba alaih. Maka Allah menerima taubat. Innahu huwa tawwabur rahim. Di surat Al-A'raf, ya, ini doa kalimat yang dipanjatkan oleh ya, Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana. Iktiraf ya, pengakuan bahwa dirinya bersalah. Ya Allah, ya Rabbana kami telah menganiaya, telah zolim kepada diri kami sendiri. Wa illam tagfir lana, minta ampunan, istighfar. Wa tarhamna, minta kasih sayang. Lanakunana minal khasirin. Nah, ini satu satu jalan, ya, seorang khalifah yang mengalami kegagalan, kesalahan itu, kemudian kembali kepada Allah jalannya dengan pertobatan dan mengikuti ya bimbingan Allah, ya. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Keren ya. Yang kedua, kisah Bani Israel. Ya. Tadi saya katakan mulai dari ayat 40 itu sudah kisah Bani Israel ya. Ya, tapi yang ikoniknya ya dan sekaligus menjadi nama surat itu memang kita baca di mulai ayat 67. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ini kan kisah yang hanya kita temukan di surat Al-Baqarah ya tentang Bani Israel. Ya. Jadi suatu ketika ada pembunuhan dan si mayatnya itu digeletakkan begitu saja dan ada tuduh menuduh ya siapa pelakunya gitu. Ya siapa pelakunya. Akhirnya mereka datang ke Nabi Musa ya meminta supaya Nabi Musa berkomunikasi dengan Allah lah ngasih tahu itu siapa pembunuhnya. Ya. Dan lagi-lagi Quran itu tidak bicara detail-detail yang ya nambah gimmick gitu ya, nambah nambah dramatis gitu ya. Nah, itu bagiannya Israiliyat ya, kisah Israiliyat. Ya. Jadi ada seorang pemuda yang menginginkan harta dari pamannya tapi nggak mati-mati gitu ya direncana. Bagaimana cara membunuhnya? Apakah diracun? Nah, itu Israiliyat ya. Dan Allah ya, menjaga fokus kita bukan kepada hal-hal seperti itu yang sampai teralihkan gitu ya. Nah, kita fokus kepada apa pelajarannya ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kisah yang membongkar kelakuan, karakter sifat Bani Israel, orang Yahudi. Sampai hari ini, memang begitulah mereka gitu ya. Kita bukan nuduh, tapi Allah yang menyampaikan dalam ayat Quran, dan itu abadi kan ayat Quran itu. Sifat mereka itu. Ya. Nah, uniknya, cara Allah mengisahkan itu ya, tidak secara kronologis ya urutannya. Perhatikan saya cantumkan di ayatnya, di slide ini, ayat 72, itu kan menjadi penyebabnya. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ingatlah ketika kalian tuh membunuh nafsan, ya, seorang jiwa, kemudian fadara'tum fiha. Kalian saling tuduh menuduh. Nah, ini ada di ayat 72 yang merupakan hampir akhir dari rangkaian kisah ini. Ya. Kan normalnya ini dulu, ayat 72 dulu gitu ya. Kalian kan ya saling tuduh tuh ya, minta informasi siapa pembunuhnya gitu ya. Baru aku kasih tahu nih caranya ya, how to-nya ya. Ternyata tidak. Justru awal kisah itu dimulai dari wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqaratan. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina yang mana saja. Bayangkan kronologisnya ya ayatnya itu begitu. Jadi ini tentang apa? Ya, tentang perintah. Kalau tadi kan larangan ya kisah Nabi Adam itu. Nah, sekarang tentang perintah. Ya. Dan eh, kita harus tahu bahwa Bani Israel itu adalah kaum yang paling lama Allah jadikan sebagai khalifah, mendapatkan privilege dengan selalu didampingi oleh nabi. Setiap wafat satu nabi, maka dipilih diutus lagi nabi yang lain terus itu.
Itu hampir 1.800 tahun atau berapa ya? Panjang lah dari masanya Nabi Yakub alaihissalam sampai Nabi Isa sampai kepada diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu panjang sekali, ya. Makanya ceritanya paling banyak dalam Al-Quran karena ini memberikan pada kita ya apa warning ya peringatan ya sikap-sikap yang harus kita hindari dari khalifah sebelum kita yang masanya sangat panjang itu. Ya. Jadi bukan hanya nuduh mereka, tapi itu jadi cermin buat kita ya tentang kelakuan-kelakuan seperti itu. Jangan-jangan kita pun melakukan hari itu gitu ya. Kenapa belum diangkat oleh Allah ya, diberikan kekhalifahan itu, mungkin kita masih banyak catatan-catatan yang sama seperti Bani Israel. Nah, kita kembali kepada ayat 67. Ya. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, perhatikan ya, bahwa perintah Allah itu ya, innallaha ya'murukum an tadbahu baqaratan. Perintahnya adalah menyembelih seekor sapi betina yang mana saja. Saya tambahkan yang mana saja. Dari mana? Dari Baqarah. Itu ya, ya. Dalam bahasa Arab namanya nakiroh ya. Nakiroh itu ya dia tidak spesifik. Bisa yang mana saja. Bisa yang mana saja. Anggaplah kita nggak tahu kisahnya seperti apa gitu ya. Tapi begitu kita membaca Tadbahu Baqaratan ya, menyembelih seekor sapi betina yang mana saja, itu kan sangat mudah gitu. Ya, tidak ada penjelasan tentang usianya berapa tahun, warnanya bagaimana, gitu ya, jenisnya sapinya apa gitu ya, apakah sapi Bali, sapi Jawa, Limosin dan sebagainya, nggak ada, cuman bakorotan. Ya. Para ulama menyebutkan bahwa inilah prinsip syariat. Inilah prinsip ya, perintah larangan Allah itu prinsipnya adalah mudah. Bakorotan itu mudah. Ya. Nah, ini bayangkan ya. Jadi kenapa ini jadi ikonik, jadi nama surat? Karena ini menjelaskan tentang syariat yang kita temukan dalam surat Al-Baqarah itu semua rukun Islam. Ya. Jadi apa sholat, kemudian puasa, zakat, haji itu kita temukan di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Begitu juga dengan larangan-larangan. Ya. Larangan apa khomer, judi, larangan apa namanya makan riba gitu. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Itu kan semuanya perintah dan larangan. Prinsipnya adalah seperti bakorotan yang mengandung makna mudah gitu. Mudah itu ringan. Ya, apalagi diakhiri dengan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Diakhiri dengan itu kan. Ya. Nah, ini. Tapi kelakuan Bani Israel ya itu sampai mendebat ya Nabi Musa alaihissalam dengan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya bukan untuk mencari pemahaman, tapi tujuannya untuk terbebas dari perintah itu. Mereka nggak mau karena main logika, main akal, dan merasionalisasikan. Apa hubungannya ya, antara pembunuhan yang kita ingin tahu siapa pembunuhnya dengan ya, dengan perintah menyembelih seekor sapi betina itu apa hubungannya? Nah itu main logika-logika itu bahaya. Ya, jangan seperti mereka. Kenapa ya kita ini harus sholat 5 kali dalam sehari? Logika itu. Kayaknya enak banget itu kalau sepekan sekali aja gitu. Ya, sebagaimana umat yang sebelah itu hanya hari Minggu saja gitu. Logika itu, Mas. Ya, kenapa ya 5 kali itu harus eh, dipisahkan waktunya, ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa nggak dikumpulkan aja sekaligus ya, sehingga nanti sisa waktunya kita bisa teng gitu ya untuk melakukan aktivitas yang lain. Logika bermain gitu. Ya. Kenapa ya anfiku perintah untuk infak itu dalam kondisi kisara wa doro.
dalam lapang ataupun sempit. Kalau awal bulan gampang lah kita ya, masih lapang. Tapi kenapa dalam kondisi sempit pun kita ya diperintahkan untuk berinfak, logika bermain. Ya. Nah, ini bahaya banget. Ya. Nah, bahkan di akhir kisah Bani Israel, ya, ayat 74, ketika sudah Allah ungkap, dan Allah itu menghinakan mereka, ya, sekaligus menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, apa menghinakannya dan bagaimana kekuasaan Allah itu dibuktikan? Itu dengan cara menghidupkan, ya, menghidupkan jasad yang mati dengan menggunakan benda mati, ya, yaitu dengan bagian dari tubuh sapi yang sudah disembelih itu, ya, jadi mereka ini berhasil gitu menyembelih sapi itu. Kita tahu kisahnya, kemudian dipukulkan bagian dari tubuh sapi itu. Ini lagi-lagi kalau keponya manusia, penasarannya kan pasti bertanya gitu. Bagian tubuh sapi yang mana kan yang dipakai untuk memukulkan mayit itu? Pasti yang enak kayaknya bagian buntutnya, ekornya kan kayak mecut gitu ya. Nah itu tidak diceritakan oleh Allah dalam Quran karena nggak penting, karena nggak penting, tidak menambah manfaat, juga tidak akan berbahaya kalau kita nggak tahu. Gitu. Nah ini. Nah setelah itu mereka tetap tidak mengambil ibroh, ya, tidak mengambil pelajaran. Oh ya Allah tuh luar biasa ya. Dengan mata kepala mereka sendiri melihat Allah menghidupkan mayit dengan menggunakan benda mati. Gitu. Nah, maka disitulah terjadi summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati au asyaddu qaswa. Jadi kalau tidak bisa mengambil ibrah kemudian meremehkan ketaatan-ketaatan, ya, maka akan terjadi qaswatul qulub, hati yang mengeras. Nauzubillah. Jadi hati yang mengeras itu kan tidak ada kelembutan, tidak ada kasih sayang. Makanya hari ini kita melihat bagaimana jahatnya mereka dalam membunuhi saudara-saudara kita, ya, bahkan bayi, ya, anak-anak, perempuan, orang tua, diperkosa. Oh, subhanallah. Nah, itu karena ada qaswatul qulub. Ya, tidak ada kelembutan, tidak ada kasih sayang, nggak peduli. Bahkan mereka kan kelakuannya apa namanya ingkar janji, tidak komitmen, sampai juga Nabi itu dibully, sampai dibunuh, ya. Sampai Allah sekalipun juga ya dibully sama mereka, ya. Bahwa tangan Allah itu maglulah, tangan Allah itu pedit ya, Allah itu pelit gitu ya, jadi kayak tangannya itu ya, ya. Pada Nabi Musa juga begitu kan. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Nah, itu ungkapan-ungkapan mereka kepada Nabi Musa itu. Ud'u lana rabbaka. Tolong dong sama kamulah komunikasikan. Kamu minta ya wahai Musa kepada rabbaka. Qalu du'u lana rabbaka ya. Robmu ya. Kenapa bukan Robbana gitu? Kenapa tidak menyebut Allah itu sebagai Tuhan kami ya kepada Nabi Musa ya, tapi Tuhan kamu. Ini kan kurang ajar, mereka pengennya leha-leha nyantai gitu ya. Yang bekerja biar nabinya saja, mereka terima jadi. Ya. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Di surat Al-Ma'idah. Jadi idhab anta, pergi kamu ya dengan Robmu dan perang berdua saja. Ya. Kamu dengan Robmu perang berdua ya melawan kaum Jabbarin ya. Itu kami duduk saja di sini. Innaha guna qaidun itu kan kurang ajar ya. Nah, ini ya catatannya buat kita. Ya. Baik, ya, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada kisah Ibrahim alaihissalam. Nah, tadi eh, Bakorotan itu menunjukkan ringan, ya, simple, sederhana, gampang. Ya, perintahnya gampang. Ya. Nah, sedangkan bagi Ibrahim alaihissalam, wa idhi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ibtala ya, itu beda dengan bala.
Kalau bala itu menguji yang biasa saja, ya. Tapi kalau ibtala itu menguji dengan luar biasa. Ya. Ibtila itu ujian yang sangat luar biasa. Ya, jadi dalam bahasa Arab saya biasa menganalogikan dengan bubur ayam. Ya. Kalau bala itu bubur ayam yang biasa, ya, biasa aja. Tapi kalau ibtala itu ada tambahan topping alif dan ta gitu. Jadi ditambahi mungkin apa telur puyuh ya ditambahi dengan apa namanya sate-sateannya, sate usus jadi spesial gitu. Nah itu maknanya adalah ya, bala ya, ujian yang biasa saja. Semua kita mendapatkan bala. Wa balawnahum bil hasanati wasayyat. Semua kita mendapatkan bala, ujian yang biasa. Tapi Nabi Ibrahim ibtala, ujiannya ekstrim. Ya, diperintahkan untuk mengajak ya, hijrah keluarganya ditinggalkan di padang pasir. Diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Itu kalau main logika, main rasionalisasi gitu, itu bagaimana gitu? Apa ya Allah, kenapa saya nunggu-nunggu, sudah nunggu sekian tahun kelahiran anak, ya, ketika anak sudah lahir, sudah bahkan bisa diajak untuk membantu pekerjaan-pekerjaan itu, nah, falamma balagu sa'ya, ya, sudah sampai sa'ya, kok diperintahkan untuk disembelih? Itu di mana logikanya? Nah, itu ya ujian yang ekstrim kepada Ibrahim. Perintahnya itu berat banget. Tapi Nabi Ibrahim ya dengan ujian-ujian itu fa'atammahunna ya. Atamma bedakan dengan tamat ya. Ya, tamat ini bubur ayam biasa. Selesainya biasa aja, yang penting lulus gitu ya. Nah, bicara nilainya bagaimana. Yang penting 6 6 6 6 6 6 gitu ya. Seperti ijazah yang ditemukan netizen itu ya 6 6 6 6. Ya, itu lulus ya. Itu tamat ya. Itu biasa aja. Tapi atamma itu bubur ayam spesial. Ada tambahan alif atau hamzah di depan. Atamma yutimmu. Nah, itu dengan paripurna dengan sempurna. Sadaqallah. Jadi ini adalah sosok ya, khalifah yang sukses ya, karena perintah-perintah yang Allah berikan itu diselesaikan dengan sangat sempurna. Cum laude. Ya. Makanya dimuliakan, namanya disebut sampai nanti hari kiamat. Ya, setiap sholat kita membaca nama beliau dalam sholawat Ibrahimiyah. Ini keren. Ya. Jadi atama. Maka Bapak Ibu yang muliakan, ini tiga kisah yang sebetulnya masih panjang kan? Tadi Ibrahim 124 ya, dan beberapa ayat setelahnya gitu. Sedangkan setelah itu kisahnya berlanjut tentang kita, tentang kisah Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, di situ ada perintah ya untuk sholat, wasta'inu bis sabri was sholat, ya. Kemudian kutiba alaikumusiyam, wa atimul hajja wal umroh. Kemudian jangan mendekati khomer, jangan minum khomer, kemudian judi, kemudian wala takulu riba, ya, jangan makan riba. Itu kan sisa ayatnya sangat panjang itu di surat Al-Baqarah. Itu tentang kita, tentang umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perintah, ada larangan. Ada perintah, ada larangan. Maka bagi kita teladanilah Nabi Adam alaihissalam ketika kita mengalami kegagalan, terpeleset, terjatuh, tergelincir, segera kembali kepada Allah, ya, segera sadar dan mengikuti ya jalan ya untuk bisa menyelesaikan ya amanah kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Jangan ikuti Bani Israel, ya. Jangan meremehkan ketaatan sekecil apapun. Jangan remehkan ketaatan sekecil apa. Dan akhirnya adalah ya, usahakan sampai pelaksanaan ya, perintah-perintah Allah itu dengan derajat atamma yutimmunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sholat kita udah biasa, ya, tapi sampai atamma itu ditambah ya. Apakah qobliyah ba'diyahnya, apakah datang sebelum ya, adzan berkumandang, ya, kita bisa tahiyatul masjid, menjawab seruan muadzin, ya, kemudian melakukan ar-ribat, ya,
Aribat itu intidorus sholat ba'da sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Jadi itu aribat ya sebelum di medan jihad, aribat yang bisa kita lakukan adalah mendatangi sholat ya setelah kita sholat atau sholat menunggu sholat setelah kita sholat. Ya. Jadi sudah sholat tahiyatul masjid, qobliyah, kemudian menunggu qomat. Nah itu aribat. Itu sampai derajat atam. Ya, semualah, semua Bapak Ibu sebagai pendidik ya, itu atamanya itu bagaimana gitu ya. Mungkin tidak sekedar tugas yang biasa, tapi all out misalnya ya. Memang sih tidak akan berpengaruh kepada salary misalnya, tapi insya Allah innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Allah tidak akan menyia-nyiakan ya apa yang hambanya berikan, bahkan yang nanti akan diekspos dibuka di hari kiamat adalah wa anna sa'yahu saufa yura. Usaha proses ikhtiarnya itu yang akan yura, saufa yura akan diperlihatkan. Bukan hasil, ya, tapi proses ikhtiar meskipun orang nggak melihat, nggak mengapresiasi, tapi itu yang akan Allah buka ya dan nanti wujuhu yauma idin na'imah li sa'iha radiyah. Ya. Wajah-wajah yang begitu berseri-seri bahagia itu karena apa? Lisa'iha radiyah. Karena kerja-kerja mereka dalam bentuk sa'yan, ya, effort, ikhtiar, tidak hanya hasil. Begitu Bapak Ibu yang Allah muliakan, sedikit yang bisa kita bahas. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran. Jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Agus Subagio Al-Hafiz atas ilmu yang telah diberikan. Semoga eh, bisa menjadi amal jariah bagi antum Ustadz. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka sesi pertanyaan untuk kepada para jamaah yang ingin bertanya. Jika ada pertanyaan, boleh di kolom komentar ataupun boleh raise hand. Mangga, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kalau para pendidik itu biasanya merenungkan dulu gitu. Ya, nanti sebelum. Iya, Ustaz. Iya, nggak apa-apa, jangan dipaksa. Oh iya, Insya Allah. ada Ustaz, ada pertanyaan alhamdulillah. Oh iya, Eh, yang pertama itu pertanyaan pertama, apa keutamaan membaca surat Al-Baqarah, Ustaz? ya. Pertama itu akan melindungi rumah dari dimasuki setan selama 3 hari. Saya lupa teksnya, tapi kontennya begitu. Kemudian yang kedua nanti di akhirat itu akan apa namanya mendatangi orang yang akrab dengan surat Al-Baqarah dalam bentuk gomamatan, ya, dalam bentuk apa naungan lah. Ya, bentuk naungannya itu bisa awan, bisa burung-burung, ya, dan memberikan pembelaan. Jadi ini keutamaan surat Al-Baqarah, ya, eh, dan panjang kan gitu ya. Saya berpikir kenapa Al-Baqarah Al-Baqarah itu bisa melindungi rumah gitu ya. Karena saat membacanya kan butuh 3 jam itu ya untuk membaca Al-Baqarah sampai full gitu, butuh 3 jam. Jadi perlindungannya, proteksinya akan sangat-sangat kuat ya, karena dengan Qurannya juga sampai segitu panjangnya ya. Beda dengan trikul ya, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas itu kan 5 menit kita selesai ya. Nah, sedangkan di apa namanya contoh dalam sirah ya, itu kan Rasulullah SAW itu sangat memuliakan orang yang akrab bahkan sampai hafal dengan Al-Baqarah saat hidup dan saat sudah wafat. Ya. Semasa hidup itu kan menjadi alasan untuk menunjuk apa namanya pimpinan ya, pemimpin perang. Ya. Jadi ditanya
kamu hafal surat apa ya. Ada seorang pemuda yang saya hafal surat Al-Baqarah. Oh ya udah kamu yang jadi pemimpinnya ya, panglima perangnya gitu ya. Sampai ketika meninggal pun ya jasad-jasad itu dikumpulkan dan Rasulullah bertanya juga begitu. Ya, mana ya ini yang kalian kenal gitu ya. Dan ini ada si fulan yang hafalnya surat Al-Baqarah itu dikuburkan lebih duluan. Ya, jadi betapa mulianya ya bukan hanya panjangnya saja, kontennya, manfaatnya, termasuk semua syariat Islam itu ada di dalam Al-Baqarah. Ya, jadi itu keutamaan yang eh, kita temukan dalam penjelasan hadis, sirah, gitu ya. Dan semoga membuat kita jadi apa ya semakin berminat lah gitu ya. Ya apa tidak hanya DP misalnya ayat kursinya aja kita sudah hafal itu sudah alhamdulillah ya. Kemudian 3 ayat terakhir Al-Baqarah ya kita sudah hafal ya. Tapi itu kan sudah mengurangi dari jumlah 286 ayat ya. Tinggal sisanya aja kita garap. Meskipun bisa jadi itu sampai kita meninggal ya. Tapi harus kita targetkan kita punya interaksi yang intensif ya syukur-syukur bisa menghafalnya nyicil gitu ya supaya kita bisa dikategorikan menjadi sahabat ya Al-Baqarah yang mendapatkan pembalasan nanti gitu ya insya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Untuk barangkali ada yang pengen ingin bertanya, boleh. Oh, ini Ustaz. Sudah ada Ustaz. Tolong diperjelas profesionalisme, keikhlasan, profesionalisme versus ya keikhlasan versus gaji yang pas-pasan sempat disampaikan oleh Pak Menteri Agama, Pak. Gimana, Ustaz? Ya harusnya tanyanya ke Menteri Agama. Nah, yang dimaksud beliau kan dengan statement itu. Ya betul. Ya, ya paling bagi kita ya Bapak Ibu yang Allah muliakan, eh, kita ini memiliki kesempatan ya yang Allah berikan, ya hidayah yang Allah berikan ya. Terlepas dari historis ya, kita sampai menjadi sekarang itu seperti apa, sejarahnya profesi sekarang itu bagaimana lika-likunya ya. Tapi yang jelas ini profesi Bapak Ibu itu sangat-sangat mulia ya. Saking mulianya itu memang tidak bisa dihargai ya dengan nominal sebesar apapun. Ya, sehingga dari situ memang kita harus punya makna ya bekerja itu apa, ya. Orientasi bekerja itu apa, ya. Mengajar, mendidik itu apa, gitu. Ya, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Ya, itu bagian dari why ya alasan kita mengajar. Kemudian juga man sanna sunatan fil Islam ya, hasanatan ya. Sana hasanatan fil Islam itu kan kalau satu kebaikan yang kita tanamkan ya kemudian itu bisa dijalankan ya diikuti itu kan jadi royalti pahala yang akan terus kita dapatkan gitu ya maka itu harus senantiasa kita ingat ya karena rugi ya kalau Bapak Ibu sudah sangat dedicated ya dengan tugas-tugasnya ya dibandingkan dengan profesi yang lain mungkin secara duniawi itu bisa menghasilkan kekayaan yang lebih banyak gitu ya. Kemudian Bapak Ibu membandingkan itu saja, ya itu akan sangat rugi ya. Dan kita memang membutuhkan ikhtisab ya, sikap ikhtisab itu sikap untuk berharap ya balasan Allah nanti di akhirat. Ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban itu penting untuk memiliki sifat ikhtisab. Ya, sehingga kita akan bisa apa namanya meningkatkan profesionalisme kita ya karena tidak diukur semua dengan gaji gitu ya ya kemudian juga insya Allah ketika kita ini terus meningkatkan kompetensi kita profesionalisme kita ya bukan bukan masalah bagi Allah kemudian nanti mengekspos
dan juga menambah rizki itu ya sejalan dengan keilmuan kita, kompetensi kita, gitu. Ya. Nah itu ditambah dengan hal itu akan membuat ketika orientasi kita itu adalah seperti itu, ya, ya maka itu akan menambah keikhlasan kita. Jadi Bapak Ibu memang dilematis ya, makanya eh, aktivitas yang kita kerjakan itu harus ya, harus dilandaskan kepada ya, keimanan kepada hari akhir. Ada balasan-balasan di sana. Tadi yang disampaikan ya wa anna sa'yahu sawfa yura. Sa'yan ya, itu bukan kasab, bukan amal ya. Sa'yan itu seperti orang yang sa'i ya. Ya, sa'i itu kan ada effort yang lebih ya dalam berjalan, berjalan cepat. Jadi yang Allah nilai itu sa'yannya, bukan hasilnya. Jadi kalau Bapak Ibu menganggap ini peluang nih satu orang anak kalau bisa diwarnai dengan nilai-nilai ya Islam, kemudian dia menjadi berubah ya nanti apakah sekarang atau nanti dengan itu nilai-nilai yang kita tanamkan maka wah itu khairum minad dunya wa ma fiha istilahnya gitu lebih baik daripada dunia dan seisi. Jadi kalau mau tepatnya ya silakan nanti ke Menteri Agama. Saya hanya normatif ya begitu. Walau alam bisa. Nah, Mas, Ya enggak. untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana cara mendidik diri, istri, anak, dan murid dengan hati, Ustaz. Intinya mengajar dengan hati bagaimana caranya, Ustaz? Ya, pertama membangun kesadaran bahwa kita ini ada tugas ku anfusakum wa ahlikum naro ya. Memang menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita. Ya. Itu yang pertama ya. Jadi ada tugas itu ya ku anfusakum wa ahlikum naro. Kemudian terkait dengan keluarga, itu ada ayat yang lain juga yang menuntut kita ini memiliki kesabaran yang ekstra gitu ya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu itu untuk sholat. Wastobir. Nah, ini bubur ayam spesial. Kalau wasbir, sabarlah. Biasa sabar. Tapi wastobir, kesabaran yang ekstra. Jadi kita harus siap-siap gitu. Dalam mendidik itu harus, terutama keluarga, kita harus memiliki kesabaran yang ekstra. Wastobir alaiha. Ya. Kemudian how to-nya, ini bicara teknis, itu bisa mengambil dari pelajaran Lukman. Ya, Lukman. Ya. Wa in qala Luqmanul ibni ini ayat 13 kalau nggak salah. Surah 31 ayat 13. Wa in qala Luqmanul ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Nah, perhatikan di situ ada perkataan Luqman kepada anaknya. Wa in qala Luqmanul ibnihi dan isi perkataannya itu ya bunayya la tusyrik billah. Ya. Wahai anakku jangan syirik, ya, jangan berbuat syirik kepada Allah. Tapi ada di tengah-tengahnya itu wahwa ya'iduhu. Nah, itu penting dicatat Bapak Ibu. Wahwa ya'iduhu itu bicara, bicara tentang metode. Ya, sebelum ngomong menasehati itu harus mencari jalan supaya hatinya itu bisa ya diambil lebih dulu. Ya, ya'iduhu itu mau izoh itu nasihat yang merasuk ke dalam hati. Jadi saya bayangkan Lukman ini sebelum anaknya datang atau sebelum ngomong kepada anaknya, Lukman sudah memilih metode gitu ya. Misalnya diajak ngebaso dulu, baru ya dinasehati. Ditanya dulu, udah makan atau belum, ya, lapar atau enggak. Kemudian ditanya bagaimana aktivitas di sekolah, gitu ya. Kalau sudah semua cerita itu, baru masuk sedikit nasihat-nasihat. Kepada istri juga sama. Diajak healing-healing dulu, bapak-bapak ya. Terakhir apa dulu, ya baru nanti bisa masuk nasihat sedikit demi sedikit. Ya. Intinya seperti itu, dan eh, doa ini yang paling kuat ya harus kita panjatkan karena innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang memberikan ya apa membolak-balikan hati itu ya kita sehebat apapun bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak bisa diberikan akses otoritas untuk merubah hati seseorang memberikan hidayah.
Ya, jadi kita harus banyak meminta juga kepada Allah, berdoa kepada Allah itu harus lebih kuat dibandingkan ikhtiar yang kita lakukan, yang sangat-sangat terbatas ini. Apalagi kita kepada keluarga kan ketahuan kartunya semua, ya kelemahan kita tahu gitu ya, keluarga kita tahu. Begitu ya, walau alam bishawab. Jazakallah khairan kasiran Ustaz atas ilmunya Ustaz. Sekali lagi. Baik, langsung saja sebelum hadirin sekalian dari diskusi yang terjadi tadi, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Majelis Subuh virtual pada pagi hari ini atas perhatian dan antusiasmenya selama mengikuti kajian ini. Semoga kajian ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita tutup dengan mengucapkan basmalah hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khairan Ustaz. wabarakatuh. Termohon izin pamit. Ya Ustaz.